Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Supandi, PJS Wali Kota Depok. Kota Depok merupakan salah satu kota metropolitan yang tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki potensi besar di bidang sumber daya manusia. Terdapat dua kampus besar yang mendukung pengembangan SDM di Kota Depok, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gudanarma. Di samping itu, terdapat juga perguruan tinggi lain, seperti Politeknik Negeri Jakarta, UPN, STT Nurul Fikri, LP3I, dan BSI. Dari sanalah Kota Depok telah berkembang menjadi sebuah kota yang memiliki ladang lahirnya talenta-talenta digital. Dari berkumpulnya talenta-talenta tersebut yang memiliki semangat dan minat yang tinggi atas perkembangan teknologi, kemudian tumbuh komunitas penggiat TIK yang saat ini banyak di Kota Depok, seperti Kode Margonda, Digital Inovatif, Kebon Coding, Kampung Teknologi Foundation, Depok Digital, Depok Kreatif, Komunitas Internet Sahabat Anak, dan banyak lagi yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah ekosistem penggerak dalam melahirkan startup yang ada di Kota Depok menjadi sebuah ekosistem penggerak dalam subsektor aplikasi dan game. Kota Depok telah melahirkan puluhan startup dengan berbagai prestasi dari tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional, seperti yang pernah kita saksikan, iGrow, Teman Bisnis, Xiaomi Indonesia, dan yang lainnya. Tentunya sumbangan industri kreatif atas PDRB Kota Depok mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 dan terus meningkat setiap tahunnya, hingga kontribusinya mencapai di 15,39% pada tahun 2019. Potensi ini tentunya kami yakini akan terus berkembang seiring dengan tren global industri digital mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi yang tercantum dalam RPJMD pemerintah Kota Depok untuk mencapai sasaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas dalam upaya mewujudkan misi mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Saya berharap industri kreatif, subsektor aplikasi dan games yang memiliki keunggulan dari sisi teknologi informatika berpotensi akan menjadi lokomotif yang akan menarik dan mendorong subsektor utama lainnya di Kota Depok, yaitu subsektor kuliner, subsektor fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan kriya. Tentunya di akhir agenda ini saya ingin sampaikan sebuah pantun. Kesetu babakan beli pisang kepok, jangan lupa naik odong-odong. Kalau jadi warga Depok, kudu melek air hidung. Pisang kepok pohonnya tinggi, orang Depok siap bersinergi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan saya Ardi, co-founder dan CEO dari Agrego Commerce. Agrego Commerce merupakan startup yang fokus untuk transformasi digital bagi komunitas dan pelaku bisnis yang ingin go digital. Kami mulainya dari membangun platform mall digital untuk komunitas, serta toko online terintegrasi untuk pelaku bisnis. Harapannya, kami bisa membantu komunitas dan pelaku bisnis untuk meluncurkan bisnis digitalnya secara cepat dengan harga yang terjangkau, serta membantu membuka potensi ekonomi dari komunitas dan anggotanya melalui teknologi. Melalui Agrego Commerce, pelaku bisnis dan komunitas dapat memperluas jangkauan penjualan produk mereka melalui online. Mereka dapat fokus mengembangkan bisnis mereka tanpa perlu repot dengan teknis, toko atau mall digital. Akhirnya, kami bisa membentuk ekonomi lokal atau shaping lokal ekonomi di Indonesia. Agrego Commerce atau singkatnya Agrego dimulai dari pertengahan tahun 2019. Kami mulainya dari suatu proyek aplikasi keanggotaan untuk koperasi. Kemudian, pada bulan Februari tahun 2020, kami mulai membangun mall digital dan terus menyempurnakannya hingga saat ini.
Tim Agrego saat ini terdiri dari 8 anggota termasuk saya. 5 merupakan developer yang berperan dalam membangun produk, mall digital, dan toko online terintegrasi. Sisanya berperan dalam marketing dan operasional. Jual beli menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Saat ini, jual beli menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Akses ke pasar menjadi lebih terbuka dan mudah, baik itu bagi produsen maupun bagi konsumen. Siapapun bisa menjual produk yang dimilikinya, dan siapapun juga bisa mencari dan membeli produk yang dibutuhkannya. Menurut laporan dari Economic Year Report pada tahun 2019 oleh Google, Temasek, dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2019 nilainya sebesar 40 miliar US dollar, berkembang 4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 130 miliar US dollar. Ini adalah sebuah nilai yang besar dan kita ingin turut berkontribusi dengan cara menciptakan ekosistem jual beli yang lebih mudah dan praktis untuk semua orang. Tentu saja dengan biaya yang lebih terjangkau melalui Agrego Commerce. Mall digital dan toko online terintegrasi dari kami mudah-mudahan bisa membantu. Saat ini, Agrego Commerce sudah mulai digunakan oleh 1 commerce alumni, 1 commerce bisnis, dan 1 penjual online. Jadi, totalnya saat ini ada 2 komunitas dan 1 seller. Saat ini ada beberapa peluang kerjasama juga yang sedang kami jajaki dengan koperasi dan kampus. Dengan adanya Agrego Commerce, kami berharap bisa membantu pelaku bisnis, baik kecil dan menengah, untuk mengembangkan bisnisnya. Dan bagi komunitas, kami bisa membantu komunitas untuk menciptakan pasar digitalnya sendiri. Kami berharap bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan misi tersebut dan bersama-sama turut serta membantu ekonomi lokal yang mampu berkontribusi pada ekonomi digital di Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Martina Umar, saya CFO dan co-founder dari Alumnia. Di Alumnia itu didirikan tahun 2018, jadi akhir bulan ini, akhir Oktober itu kita tepat 24 bulan, 2 tahun. Tim ini terdiri dari 7 orang, itu tadi dari 7 perguruan tinggi negeri, ada dari Universitas Gadjah Mada, dari Universitas Indonesia, dari ITB, dari IPB, dari Unipro, dan juga nanti kita melibatkan semua perguruan tinggi untuk ikut bagian daripada Alumnia. Kita punya keyakinan bahwa calon-calon generasi penerus itu akan melakukan inovasi. Ada riset dari perguruan tinggi yang bisa kita sampaikan ke publik. Ini riset yang bagus, yang bisa kita dukung. Nah, di Alumnia ini makanya kita munculkan berbagai macam produk-produk yang sekiranya itu bisa menjadi solusi. Sekarang kita banyak sekali menawarkan pendampingan, pelatihan, inkubasi yang kita sudah beberapa kali, baik itu terhadap pemerintah, kerjasama dengan pemerintah maupun dengan swasta. Kita memang bergerak di crowdfunding awalnya, tapi dengan teknologi blockchain yang kita miliki, kita ingin lebih memperluas lagi sebenarnya. Setiap aset, apapun yang bernilai komersial atau memberikan nilai tambah, itu dapat kita tokenisasi dan kita bisa tawarkan ke publik. Aset tanah, aset gedung, hotel, dan lain sebagainya. Katalah nilainya karena tinggi sekali, 100 miliar, 50 miliar, tentu ini nggak liquid. Tapi kalau kita tokenisasi menjadi masing-masing, misalkan katalah 500.000, 1 juta, pasti secara bersama-sama akan bisa, sehingga aset itu menjadi liquid. Nah, kalau aset itu liquid, itu tentunya akan sangat baik sekali dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Kita bekerja sama dengan departemen, ada dari perindustrian, ada dari lingkungan hidup, dan juga dari provinsi di Jawa Tengah kita lakukan itu. Bahwa kami masuk dalam klaster blockchain dan saat ini kita dalam regulatory sandbox. Terima kasih kepada OJK yang sudah concern untuk mendukung teknologi blockchain ini dengan adanya klaster blockchain. Mudah-mudahan dengan kita masuk dalam regulatory sandbox, Alumnia akan memberikan kontribusi yang lebih. Dalam kita mengembangkan teknologi blockchain itu, kita ingin menciptakan suatu ekosistem. Baik itu nanti regulator, dalam hal ini BI, OJK, kemudian juga yang lain termasuk BPN, dan juga pelaku-pelaku yang lain. Dari appraisal dan masih banyak lagi asuransi, dan banyak lagi. Nah, inilah ekosistem yang secara bertahap nanti ingin kita kembangkan, sehingga nantinya teknologi blockchain itu menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Nah, kami sangat berharap sekali bahwa ekosistem ini akan didukung.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaukat Rafifidia Zubaidi. Saya Managing Director dari Capillary Indonesia. Capillary Indonesia sendiri merupakan platform pemberdayaan dan pemetaan panti asuhan di seluruh Indonesia. Jadi, kami mengumpulkan panti-panti, mengumpulkan data-data dari panti-panti asuhan, kemudian kami menghubungkan panti-panti tersebut dengan stakeholder terkait, baik dari donatur maupun perusahaan atau orang-orang baik lainnya yang ingin bersama untuk mengembangkan dan juga memberdayakan panti asuhan. Kami memiliki dua platform, yaitu website yaitu capillaryindonesia.com dan juga aplikasi di Play Store yaitu Capillary Indonesia. Kami berdiri secara yayasan itu tahun 2017, tepatnya pada bulan Agustus 2017. Saat ini Capillary Indonesia mempunyai daily team sebanyak 7 orang dan juga volunteer sebanyak 7 orang, dan juga kami juga mempunyai Capillary Community yang berkegiatan untuk memberikan edukasi ke panti asuhan seperti itu. Capillary Indonesia sebenarnya berangkat dari keresahan banyak orang saat mencari panti asuhan. Jadi saat mereka ingin berbuat baik atau membuat suatu karya untuk panti-panti asuhan, mereka terkadang kesulitan untuk menemukan panti asuhan mana nih yang paling dekat dengan mereka, dan juga panti asuhan yang masih aktif atau panti asuhan yang tervalidasi, yang benar-benar secara izin dan segala macam. Jadi dari situ kami mencetuskan suatu ide untuk mengumpulkan database, akhirnya bisa berkembang sampai saat ini, tidak hanya sebagai platform untuk pemetaan tapi juga sampai pemberdayaan. Kami berharap dengan produk kami di website dan juga aplikasi gitu ya, kami dapat memberdayakan panti-panti asuhan di seluruh Indonesia menjadi panti asuhan yang mandiri dan sejahtera, baik secara manajemen, keterampilan anak-anak di pasca panti, hingga ke kemandirian panti asuhan berbasis usaha. Jadi melalui platform kami, melalui kolaborasi dan juga alur bisnis kami berharap kami dapat memberdayakan 15.000 lebih panti asuhan di Indonesia. Sampai saat ini, Capillary Indonesia telah mengumpulkan lebih dari 2,5 miliar donasi melalui platform kami, dan juga telah menyalurkan donasi tersebut ke lebih dari 30.000 penerima manfaat. Dan sampai saat ini juga kami telah memberdayakan lebih dari 4.500 anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Untuk platform kami juga, kami telah di aplikasi kami sudah lebih dari 1.000 downloader. Hari ini juga kami juga memiliki donatur tetap lebih dari 200 orang. Kami Capillary Indonesia berharap kita antara pemerintah dan juga Capillary Indonesia menemukan sisi-sisi untuk kita bisa berkolaborasi dalam aspek pemetaan dan juga pendataan panti-panti asuhan, sehingga kita dapat terus meningkatkan kualitas pendataan dan juga pemetaan panti asuhan, sehingga dapat melakukan pemberdayaan yang tepat sasaran. Perkenalkan, nama saya Yang Hamsami Lubis. Di sini saya sebagai founder dari pabrik. Saat ini kita berdiri dari tahun 2019 dengan nama Inventora, dan pada tahun 2020 ini kita melakukan rebranding dengan nama pabrik. Saat ini kita sudah memiliki 3 orang tim, saya sendiri sebagai CEO dan CMO marketing, ada Seno sebagai technical, dan juga dibantu dengan Adi sebagai chief product officer. Kita sudah melakukan validasi dari masalah yang coba kita solve, yang kita identify, yaitu bagaimana saat ini banyak produk-produk impor yang masuk, kemudian juga akses dari masyarakat ke produsen itu sangat minim. Dengan itu kita pabrik coba sebagai penengah antara pedagang yang selama ini impor dengan para produsen lokal. Dengan adanya pabrik, kita berharap masyarakat yang selama ini impor barang yang itu bisa dibilang memperkaya negara lain dapat membeli produk-produk kepada produsen kita sendiri, agar industri kita semakin maju dan masyarakat sekitar produsen dapat memperoleh pekerjaan. Ke depan dengan adanya pabrik juga kita akan menghubungkan antara pedagang dan juga produsen dan juga para inovator untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas kompetitif terhadap produk-produk asing.
Saat ini kita sudah memiliki 20 produsen, 25 member, dan sudah ada 200 produk yang listing di pabrik. Harapan yang kita inginkan dari pemerintah dalam hal ini, kita berharap diberikan akses kepada industri kecil menengah ataupun pabrik-pabrik yang ada di daerah-daerah untuk listing menjual produk-produknya di pabrik. Harapan kita terhadap pemerintah untuk ekosistem startup di Indonesia dan juga daerah-daerah pada khususnya, kita berharap selalu dukungan dari pemerintah. Kita nggak ingin produk-produk digital ataupun produk-produk dari barang asing memasuki negara kita tentunya. Kita berharap pemerintah selalu support dan selalu mengutamakan produk-produk baik itu digital maupun barang oleh startup-startup di Indonesia. Itu harapan dari kami. Halo, nama saya Ikamal Farzuairi. Saya ditunjuk sebagai digital strategis dan co-founder dari Property.id. Startup properti didirikan pertama kali di akhir 2017. Di 2018 kita ngeluarin fintech, di 2019 kita masuk ke inovasi keuangan digital dari OJK, dan di tahun 2020 ini kita sudah alhamdulillah mendapatkan profit, udah BP, udah profit, dan ada peningkatan 250% dalam active usernya dari Q 2019 ke Q2 2020. Tim inti plus teman-teman yang kebetulan lagi magang belajar di properti itu ada sekitar 27 orang. Sedangkan tim yang di lapangan, mandor dan seterusnya ya, itu sekitar ada 75 orang. Property.id ini berangkat dari keresahan bahwa ada 7,5 juta backlog atau kebutuhan rumah yang itu selalu bertambah setiap tahun di Indonesia. Sedangkan di sisi lain kita melihat ada dana mengendap ada sekitar 6.225 triliun. Itu dana yang parkir di bank di Indonesia. Kalau orang-orang yang punya uang itu punya satu investment yang itu bisa terlindungi dengan properti gitu ya, kita bisa pastikan itu terkurasi, terkelola dengan baik, bisa memberikan return investment yang baik, maka itu bisa jadi solusi itu dari propertinya juga dari investmentnya. Properti mentargetkan 3-5 tahun lagi untuk IPO. Kami benar-benar berusaha keras untuk menjadi perusahaan yang sejak awal ini bermindset holding corporate. Jadi berbagai hal administratif itu juga termasuk misalnya jurnal dan seterusnya terkait finance itu juga udah kita rapikan, SOP semuanya seterusnya kita udah perketat dari awal. Kami total sudah ada 73 project, baik yang ada di cluster membangun, ada yang construction, ada yang juga leasing, ada yang juga flipper. Nah, jadi catatan juga di tahun 2018 tim sempat diundang juga ke Korea Selatan, sempat ngikutin acara startup di sana, Asian Korean Startup Week. Lalu di 2019 kita adalah satu-satunya project financing di bidang properti yang masuk dalam inovasi keuangan digital, Direktorat Inovasi Keuangan Digital. Kami merasa properti ini sangat padat modal, padat karya juga. Artinya ketika pemerintah full support, full power, terutama di bagian regulasi, tentunya juga akses pemodalan. Sudah saatnya kita saling berangkulan, sudah saatnya kita saling bekerja sama, baik itu swasta maupun pemerintah, startup, kita juga itu semua tujuannya mulia untuk memajukan Indonesia. Ya, jadi Sky2 Academy adalah platform belajar online khusus untuk programming. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entah switch karir atau mau belajar programming dari awal, itu bisa melalui platform kami. Kami baru aja berdiri bulan April tahun ini 2020. Jadi kurang lebih baru 7 bulan kita running. Sekarang kita baru 2 orang, cuma saya yang megang produknya dan satu CEO-nya sekaligus teknologinya yang megang platformnya. Ceritanya sih sebenarnya dari pengalaman saya pribadi, saya sendiri berkecimpung di bidang
software house ya, itu udah hampir 7 tahun seperti itu. Di lingkungan saya semuanya belajar teknologi gitu ya, programming. Di sisi lain saya ngelihat ada beberapa kenalan dekat yang dia nggak punya privilege untuk bisa belajar kayak gitu. Akhirnya dari situ kita bikin deh online courses seperti itu. Tujuan kita sebenarnya cuma satu, pemerataan pendidikan, terutama di skill programming. Karena kalau programming itu satu skill yang dia nggak butuh banyak modal, laptop aja sih. Dan itu pun nggak mesti laptop yang high end banget, cuman dari situ aja kita bisa bikin sesuatu yang besar dari scratch gitu ya. Jadi menurut gue itu skill yang cukup gampang dikuasai, tapi impactnya gede. Terus dan dia juga nggak mesti kerja gitu ya untuk dapat uang, lu bisa ngambil freelance juga dan lain-lain. Jadi ibaratnya versatile banget lah skillnya. Dari pemerintah sendiri bilang bahwa Indonesia akan kekurangan sekitar 30 juta ya programmer gitu di Indonesia untuk industrinya ke depan. Jadi kita rencana mau menyiapkan talent-talent yang nantinya bisa membantu berkembangnya industri teknologi di Indonesia. Ada sekitar 400-an orang yang belajar kayak gitu ya. Walaupun kita sebenarnya nggak hanya di online course, kita juga sekarang lagi nyiapin buat model bootcamp-nya. Insya Allah bulan depan akan rilis ya untuk Android developer. Kita kemarin masih coba explore di topik web ya, web development. Kita mau coba di diverse lagi, kita perluas konteksnya jadi Android karena emang setelah kita riset lebih jauh ternyata permintaan demand dari industri itu banyak kekurangan dari mobile developer. Sekarang sedikit memperluas fokusnya ke Android juga sih. Saya pengalaman mau setup bootcamp nih biayanya lumayan gede, terutama untuk mentornya sih. Jadi emang kalau emang bisa disupport itu akan sangat-sangat membantu karena mungkin ada beberapa yang nggak punya keleluasaan terkait dengan dana, tapi dia punya semangat belajar yang tinggi. Kalau saya yang kerasa sekarang kan emang bootstrap ya, kita benar-benar nge-reach dari sendiri gitu. Bisa dikasih, kita dapat reach, terus bisa dikenalin ke beberapa stakeholder yang pas. Kayak misalnya mungkin kalau konteks saya ke mahasiswa atau SMA, SMK diperkenalkan gitu ya programnya ke mereka, itu berarti kan kita bisa reach lebih gede lagi. Hai, saya Rido, co-founder dan software engineer Teman Bisnis. Teman Bisnis adalah startup dengan visi menjadi mitra utama UMKM Indonesia naik kelas. Akhir 2017, kami memulai langkah mewujudkan visi kami dengan sebuah aplikasi ramah pengguna, memenuhi prinsip standar akuntansi untuk membantu UMKM mendapatkan laporan keuangan secara otomatis guna mengetahui dan mengevaluasi bisnis mereka. Saat ini, tim beranggotakan 3 orang dengan komposisi ideal, hacker, hipster, dan hustler. Memiliki kompetensi pada development aplikasi dan akuntansi. Data menunjukkan lebih dari 60 juta UMKM sebagai penyumbang PDB terbesar. Namun, sedikit sekali dari mereka yang naik kelas. Akar masalahnya adalah literasi keuangan mereka yang sangat rendah, sehingga mereka tidak tahu real kondisi bisnis mereka. Padahal, literasi keuangan yang baik adalah awal dari akar solusi masalah-masalah umum yang biasa menghampiri UMKM, seperti permodalan, ekspansi pasar, marketing, dan lain-lain. Teman Bisnis menjalankan misi menjadi one-stop solution integrated apps, memberikan literasi keuangan dan pendampingan UMKM berbasis komunitas. Teman Bisnis terus tumbuh dan berkembang bersama lebih dari 100.000 pengguna yang telah mendownload Teman Bisnis dengan lebih dari 12.000 pengguna aktif tiap bulannya. Ragam penghargaan nasional dan internasional juga sudah diraih oleh Teman Bisnis. Di antaranya adalah Third Winner Astra Startup Challenge 2018, First Winner Global Venture Summit 2018, dan Runner Up Startup Turki 2019. Selengkapnya pada website temanbisnisapp.com dan Instagram @temanbisnisapp. Mohon doa dan dukungan dari beragam pihak yang memiliki cita-cita yang sama, baik pemerintah, swasta, ataupun stakeholder terkait, agar kami terus dapat memperjuangkan visi kami.
guna mewujudkan kesejahteraan UMKM yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan dari Yaumi Indonesia. Nah, Yaumi sendiri didirikan sejak 2017 akhir dengan tim inti yang dimiliki sekarang sejumlah 4 orang. Pada awalnya, Yaumi dibangun berangkat dari permasalahan kita sebagai seorang muslim yang biasanya memiliki target ibadah ketika bulan Ramadan dan dilakukan secara optimal. Tapi biasanya, sering waktu berjalan, seminggu berjalan, itu cenderung kurang konsisten, cenderung kurang motivasinya. Oleh karena itu, waktu itu kita coba buatkan grup bareng-bareng dan kita coba buatkan tools untuk melakukan evaluasi. Nah, dari sana Yaumi mulai dibuat. Kita buat tools, lalu waktu sebulan, lalu kita coba sempurnakan toolsnya, dan lalu kita coba launching ke publik. Alhamdulillah, waktu itu kita dapetin respon positif dari masyarakat. Setidaknya ada 3.000 downloader yang kita dapatkan dalam 3 hari. Dari sana, kita semakin percaya diri untuk dilakukan penyempurnaan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Yaumi adalah aplikasi untuk bantu muslim agar bisa hidup lebih produktif. Dengan Yaumi, pengguna bisa lakukan evaluasi ibadah harian, serta akan mendapatkan reminder apa saja yang harus dilakukan seorang muslim. Mulai dari bangun tidur sampai hingga tidur lagi. Pengguna juga bisa mendapatkan info-info kajian di sekitarnya, membaca artikel-artikel Islami untuk mendapatkan motivasi dalam beribadah. Serta ada pula Al-Quran digital yang bisa dibaca dan dimanfaatkan, dan ada fitur-fitur ibadah harian lainnya yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, dan yang menarik lagi, dengan Yaumi, pengguna bisa menemukan teman-teman hijrahnya, teman-teman untuk bisa istiqomah bersama-sama. Kedepannya, mudah-mudahan semakin banyak user yang menggunakan Yaumi. Seiring waktu, kini Yaumi telah berhasil pula membentuk ekosistem muslim muda yang produktif menyebarkan kebaikan berupa konten-konten Islam secara kreatif kepada masyarakat. Saat ini, alhamdulillah Yaumi sudah hampir 100.000 downloader dengan 10.000 pengguna aktif per bulannya. Nah, mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah, ekosistem digital kreatif di Indonesia semakin berkembang solid dan bisa memberikan impact positif dalam membentuk peradaban umat.